Di video ini kami akan menjelaskan materi statistika. Materi yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tabel distribusi frekuensi, materi yang ketiga modus, mean, dan median, materi yang keempat kuartil, desil, persentil, materi kelima ragam dan simpangan baku, dan materi yang terakhir ada ukuran statistik. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu statistika adalah metode yang berhubungan dengan penyajian dan penafsiran kejadian yang bersifat peluang dalam suatu penyelidikan terencana atau penelitian ilmiah. Jenis-jenis data yaitu ada berdasarkan sumbernya, data primer, data yang didapatkan atau dikumpulkan sendiri. Yang kedua ada data sekunder didapat dari pihak lain. Kemudian ada berdasarkan jenisnya, yaitu data numerik kuantitatif dinyatakan dalam besaran numerik atau angka, dan data kategorik atau kualitatif diklasifikasikan berdasarkan kategori atau kelas tertentu. Data kategorik dapat dibedakan menjadi satu data ordinal, urutan kategori menunjukkan tingkatan atau ranking. Yang kedua data nominal, urutan atau nilai tidak menunjukkan tingkatan. Kemudian ada dua jenis metode statistika, yaitu statistika deskriptif, yaitu metode pengumpulan, ringkasan, dan penyajian data. Dan yang kedua ada statistika inferensia, bersifat melakukan generalisasi atau penarikan kesimpulan. Kemudian ada populasi, yaitu keseluruhan pengamatan dan sampel himpunan bagian populasi. Yang kedua ada tabel frekuensi. Distribusi frekuensi adalah daftar nilai data atau bisa nilai individual atau nilai data yang sudah dikelompokkan ke dalam selang interval tertentu yang disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai. Jenis distribusi frekuensi yaitu distribusi frekuensi kualitatif dan distribusi frekuensi kuantitatif. Langkah-langkah menyusun tabel distribusi frekuensi yaitu: 1. Menentukan kelas atau interval kategori. Yang kedua, menghitung frekuensi setiap kategori. Yang ketiga, menghitung persentase dari nilai dalam setiap kelas dengan rumus F atau N dikali 100%. Dan yang keempat, membuat tabel distribusi frekuensi. Berikut contoh soalnya, yaitu berikut kumpulan data nilai statistika 2EB04. Yang langkah pertama, urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian didapat N sama dengan 27, X min-nya 42, X max 76. Cara mencari R yaitu X max dikurang X min, 76 dikurang 42 sama dengan 34. Cara mencari K, 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 log 27 sama dengan 6. Kemudian interval R dibagi K sama dengan 34 dibagi 6 sama dengan 6. Yang pertama ada kelas, yaitu dari kelas 1 hingga kelas 6. Yang kedua ada nilai, ambil dari contoh pertama yaitu 42 sampai 47. F-nya ada 2 dihitung dari jumlah nilai. X bar yaitu 42 ditambah 47 dibagi 2. FR persen, F kelas dibagi N dikali 100 atau 2 dibagi 27 dikali 100. TBB dikurang 0,5, TBA ditambah 0,5, FK kurang dari ditambah ke bawah dengan misal 2 ditambah 8 sama dengan 10. FK lebih dari dikurang dari atas. FKR kurang dari persen, FK kurang dari dibagi N dikali 100%. FKR lebih dari persen, FK lebih dari dibagi N dikali 100%. Selanjutnya yang akan dibahas adalah modus, median, dan mean. Yang pertama ada modus. Modus adalah nilai kelompok yang mempunyai frekuensi tertinggi atau nilai yang paling banyak terjadi di dalam suatu kelompok nilai. Rumus modus pada data kelompok adalah TBB ditambah buka kurung D1 dibagi D1 tambah D2 tutup kurung dikali P. Kedua ada mean. Mean adalah nilai tengah atau rata-rata dari suatu gugus data pengamatan. Rumus mean pada data kelompok yaitu FI dikali XI dibagi N.
Dan yang ketiga ada median. Median adalah nilai tengah dalam kumpulan data yang telah diurutkan secara terurut. Rumus median pada data kelompok yaitu TBB ditambah buka kurung setengah N dikurang FKK dibagi F tutup kurung dikali dengan P atau intervalnya. Ini adalah contoh soalnya. Berikut kumpulan data nilai statistika 2IB mau 4. Hitunglah modus, mean, dan median. Sebelum menjawab soal tersebut, mari kita buat tabel terlebih dahulu yang terdiri dari 6 kolom dan 6 baris. Kolom pertama ada kelas, dari kelas 1 sampai kelas 6. Kolom kedua ada nilai, yaitu rentang nilai 42 sampai 47 dan seterusnya. Kolom ketiga ada frekuensi. Frekuensi kelas pertama adalah 2 dan seterusnya. Kolom ketiga ada XI atau nilai rata-rata dari 42 ditambah 47 dibagi 2, hasilnya adalah 44,5. Nah, nantinya hasil dari XI ini dijumlahkan semuanya dan totalnya adalah 1549,5. Dan kolom kelima ada FI dikali XI yaitu 89 didapatkan dari hasil 44,5 dikali 2. Dan yang kolom terakhir ada FKK. FKK ini dijumlahkan dengan frekuensinya. Seperti di sini 2 kan. Jadi kita nulis 2. Dan 2 ditambah 8 hasilnya adalah 10. 10 ditambah 7 hasilnya 17 dan seterusnya. Kita akan mencari nilai modus terlebih dahulu. Sebelumnya kita harus mencari tahu nilai dari D1 dan D2-nya. D1 didapatkan dari frekuensi tertinggi atau terbanyak dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, dan D2 ini didapatkan dari frekuensi terbanyak dikurangi frekuensi kelas setelahnya. Jadi kita dapatkan D1 sama dengan 8 dikurang 2 sama dengan 6, dan D2-nya adalah 8 dikurang 7 sama dengan 1. Karena 8 ini adalah kelas kedua, maka TBB-nya adalah 47,5. Ini dapat dilihat dari tabel materi kedua ya. Dan P-nya atau intervalnya adalah 6. Mari kita masukkan ke dalam rumus. Modus sama dengan TBB ditambah buka kurung D1 dibagi D1 ditambah D2 tutup kurung dikali P. Hasilnya yaitu 47,5 ditambah buka kurung 6 dibagi 6 tambah 1 tutup kurung dikali 6. Kita dapatkan hasil 52,64. Selanjutnya kita akan mencari nilai mean. Rumusnya adalah FI dikali XI dibagi dengan N. Karena di tabel sebelumnya sudah kita jumlahkan, yaitu 1549,5 dibagi 27, hasilnya adalah 57,39. Dan yang terakhir kita akan mencari nilai median. Sebelumnya kita cari dulu letaknya dengan rumus setengah kali N sama dengan setengah kali 27, yaitu hasilnya 13,5. 13,5 ini masuk dalam kelas ketiga dengan TBB 53,5. P-nya adalah 6, FKK kurang dari Q2 atau FKK sebelum kelas ketiga adalah 10, F median atau atau frekuensi kelas ketiga adalah 7. Mari kita masukkan ke dalam rumus. TBB ditambah buka kurung setengah N dikurang FKK dibagi F tutup kurung dikali P. Hasilnya adalah 53,5 ditambah buka kurung 13,5 dikurang 10 dibagi 7 tutup kurung dikali 6. Hasilnya yaitu 56,5. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai desil, kuartil, dan persentil. Yang pertama-tama itu yang dibahas adalah desil. Desil sendiri adalah nilai-nilai yang membagi segugus pengamatan menjadi 10 bagian yang sama. Di mana nilai-nilai itu dilambangkan dengan D1, D2, D3, dan seterusnya sampai D9. Seperti di sini, ini ada contohnya sama dengan I per 10, I sama dengan 1, hingga seterusnya hingga sampai angka 10 sama dengan contohnya itu ada 10, 20 dan seterusnya hingga mencapai angka 100. Yang kedua ini ada kuartil. Kuartil sendiri adalah nilai-nilai yang membagi segugus pengamatan menjadi 4 bagian sama besar. Nilai-nilai itu dilambangkan dengan kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3. Seperti di sini itu ada contohnya juga sama dengan kuartil
I per 4 sama dengan I sama dengan lagi 1, 2, 3, 4 sama dengan 25, 50, 75, 100, dimana kelipatannya itu sama besar, sama-sama 25 hingga mencapai angka 100. Yang ketiga ini di sini ada persentil. Persentil yaitu nilai-nilai yang membagi segugus pengamatan menjadi 100 bagian yang sama. Nilai-nilai itu dilambangkan dengan P1, P2, P3 dan seterusnya hingga mencapai angka P100. Di sini ada contohnya sama dengan I per 100, yaitu I-nya sama dengan 1 dan angka-angka seterusnya hingga mencapai angka 100 sama dengan 1, 2, 3 hingga angka 100. Bedanya kalau desil itu angkanya tadi kelipatan 10 hingga mencapai 100, kalau kuartil itu angkanya kelipatan 25 hingga mencapai 100, sedangkan persentil itu angkanya tunggal, jadi satu saja hingga mencapai angka 100-nya. Ada contoh soal mengenai kuartil, desil, dan persentil. Di sini contohnya sama kayak contoh-contoh soal sebelumnya, di mana terdapat kumpulan data nilai statistika kelas 2 EB04. Yang diminta adalah hitunglah kuartil 3, desil 9, dan persentil 30. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab contoh soal yang tadi disampaikan di slide sebelumnya, di mana ini ada kelas nilai frekuensi X bar dan frekuensi dikali X bar juga FKK, di mana kelasnya ini terdapat dari kelas 1 sampai 6, nilainya itu kelas pertama itu dari 42 sampai 47, yaitu selisih rentangnya adalah 6, dan seterusnya sama seperti itu. Terus frekuensinya 2, X barnya 44,5, frekuensi dikali X barnya 89. 89 ini hasilnya itu dari 44,5 dikali 2, dan FKK adalah 2. FKK sendiri cara mencarinya adalah untuk kelas berikutnya ditambah FKK ditambah frekuensi kelas sebelumnya, dimana di sini kan kelas pertamanya tuh pasti 0. Nah, kelas sebelumnya itu pasti 0. Nah, ini kelas pertamanya kan ada 2. Nah, ini 2 ini dari frekuensi yang di sini. Dan di kelas berikutnya itu contohnya di sini kan FKK-nya ada 10. 10 itu merupakan pertambahan dari FKK kelas sebelumnya yang itu 2 ini ditambah frekuensi kelas kedua yaitu 8, dan hasilnya adalah 10. Berikut merupakan jawaban dari pertanyaan yang diminta di contoh soal pertama. Pertama itu saya akan membahas mengenai kuartil 3, di mana N-nya di sini adalah 27. 27 itu dari data pada soal yang ditanya adalah Q3 sama dengan, cara penyelesaiannya I sama dengan 3. 3 dikali 27 dibagi 4. 3 ini adalah dari Q3 ini, 27 adalah N-nya, 4 adalah sesuai rumusnya yaitu I per 4. Maka menemukan hasil 20,25. Ini termasuk dalam kelas keempat di tabel sebelumnya. TBB, jadi kelas keempat ini mempunyai TBB 59,5, P sama dengan 6, P itu kayak yang rentang kelas tadi. Terus sigma F frekuensi 0 sama dengan 17, lalu frekuensinya adalah 6. Penyelesaiannya adalah kuartil 3 sama dengan TBB ditambah P kali buka kurung I dikali N dibagi 4 tutup kurung dikurang FI tutup kurung 0 dibagi F, yaitu 59,5 ditambah buka kurung 6 dikali tutup kurung 3 kali 27 dibagi 4 tutup kurung dikurang 17 dibagi 6, maka menghasilkan 6,25. Lalu 6,25 ini ditambah TBB awal yaitu 59,5, maka hasilnya adalah 65,75. Selanjutnya mencari D9 atau desil 9. N-nya sama yaitu 27, maka dimasukkan dalam rumus 9 dikali 27 per 10. 10 adalah rumus desil yaitu I per 10. Maka menemukan hasil 24,3 yang berada dalam kelas 5. Maka di kelas 5 ini kita masukkan TBB-nya 65,5, P-nya sama dengan 6, FI 0-nya sama dengan 23,
frekuensinya sama dengan 2. 23 ini hasil dari yang kelas sebelumnya. Maka kita masukkan rumusnya itu sama seperti sebelumnya, yaitu cuman diganti I kali N per 10, yang mana tadi sebelumnya I per N kali sama dengan 4. Jadi kita masukkan D9 sama dengan 65,5 ditambah buka kurung 6 dikali buka kurung 9 kali 27 dibagi 10 tutup kurung dikurang 23 dibagi 2. Maka menemukan hasil 3,9. Kita tambah dengan TBB kelasnya yaitu 65,5, maka menemukan hasil 69,4. Selanjutnya mencari persentil 30. Kita bisa masukkan rumusnya seperti sebelumnya, jadi 30 dikali 27 per 100. 100 merupakan rumus soalnya, rumus dari persentil sendiri yaitu I per 100, maka menemukan hasil 8,1, termasuk dalam kelas kedua. Di kelas kedua kita masukkan TBB-nya 47,5, P-nya sama dengan 6, sigma FI 0 sama dengan 2, frekuensinya sama dengan 8. Rumusnya sama seperti yang sebelumnya juga, cuman diganti I kali N-nya ini dibagi 100. Maka masuklah rumusnya itu jadi 47,5 ditambah buka kurung 6 dikali buka kurung 30 dikali 27 dibagi 100, tutup kurung dikurang 2, tutup kurung dibagi 8. Maka yang tutup kurung ini, yang dalam kurung ini kita selesaikan lebih dulu, maka hasilnya adalah 4,58. Tinggal kita tambahkan, masukkan ke dalam TBB-nya yaitu 47,5, maka menemukan hasil 52,08. Selanjutnya yaitu materi ragam dan simpangan baku. Apa itu ragam? Ragam merupakan rata-rata hitung dan kuadrat simpangan setiap pengamatan terhadap rata-rata simpangan. Rumus dari ragam itu adalah S kuadrat sama dengan 1 per N dikali FI dikali XI min X bar pangkat 2. Ragam dibedakan menjadi dua, yaitu ada populasi dan ada sampel. Berikut adalah rumus dari populasi dan sampel. Selanjutnya ada simpangan baku. Simpangan baku adalah salah satu ukuran dispersi yang diperoleh dari akar kuadrat positif varians. Rumus dari simpangan baku itu S sama dengan akar dari FI dikali XI min X bar pangkat 2 dibagi N. Di sini ada contoh soal. Berikut kumpulan data nilai Statistiska 2EB04. Di sini kita akan menghitung ragam dan simpangan bakunya. Sebelum kita menghitung nilai ragam dan simpangan bakunya, kita membuat kolom terlebih dahulu. Kolom yang pertama itu ada kelas 1 sampai kelas 6. Kolom yang kedua ada nilai. Rentan nilainya adalah 42 sampai 47. Kolom yang ketiga ada FI. FI itu frekuensi. Frekuensi dari 42 sampai 47 itu 2. Kolom yang keempat ada XI. XI itu dihitung dari 42 ditambah 47 dibagi 2, hasilnya 44,5. Kolom yang kelima FI dikali XI. FI 2 dan XI 44,5, hasilnya 89. Kolom yang keenam ada XI min X bar. XI 44,5. X bar itu dihitung dari seluruh jumlah FI dikali XI dibagi FI. Nah, hasilnya min 12,89. Kolom yang ketujuh ada XI min X bar pangkat 2, yaitu min 12,89 kita pangkatin 2, hasilnya 166,15. Kolom yang terakhir ada FI dikali XI min X bar pangkat 2. Nilai 166,15 kita kalikan FI-nya 2, jadi hasilnya 332,3. Begitu selanjut ke bawahnya sama seperti yang di atas. Selanjutnya kita mencari jawabannya. Nah, ini rumus tadi X bar itu FI dikali XI dibagi FI. FI kali XI itu hasilnya 1549,5 per 27 hasil dari FI. Hasilnya 57,39. Sekarang kita menghitung ragamnya. Ragam itu S kuadrat sama dengan 1 per N dikali FI dikali XI min X bar pangkat 2. 1 per 27 dikali 1706,3, hasilnya 63,20. 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 1 per 27 dikali
Sekarang kita menghitung simpangan bakunya. Simpangan baku rumusnya S sama dengan akar dari FI dikali XI min X bar pangkat 2 per N. Akar dari 1706,3 per 27. Hasilnya akar dari 63,20 itu 7,95. Selanjutnya kita ke materi ukuran statistik. Yang pertama ada rata-rata tertimbang. Di sini ada contohnya. Berikut adalah transkrip akademik seorang mahasiswa. Berikut kolomnya. Kita akan mencari indeks prestasinya. Rumusnya itu adalah X bar B sama dengan BI dikali XI per BI. BI kali XI itu jumlahnya 40 dan BI 12. Kita bagi 40 per 12 hasilnya 3,3. Selanjutnya ada rata-rata geometrik. Rata-rata geometrik itu digunakan untuk menghitung rata-rata laju pertumbuhan atau growth rate. Misalnya, pertumbuhan penduduk, penjualan, tingkat bunga, dan lain-lain. Rumusnya itu adalah G sama dengan akar dari X1 dikali X2 dikali X3 dan seterusnya sampai dengan Xn. Atau log G sama dengan log X1 ditambah log X2 ditambah log X3 dan seterusnya hingga log N per N. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat ya. Juga nyalakan tombol lonceng agar dapat update video materi pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.